Sekarang aku lagi posisi naik kapal nyebrang ke desa Trunyan yang terkenal dengan apa makam makam ya kuburan gitu lah. Jadi seperti apa ya keseruannya, kita akan langsung ke sana supaya kalian tidak penasaran. Dan sekarang aku pakai ini. Oke teman-teman, kita sudah mau sampai di depan ini. Jadi itu ya, bisa kalian lihat kita sudah sampai. Oke teman-teman, jadi sudah nyebrang naik kapal. Jadi sekarang ini sudah di depan pintu masuk. Jadi bisa diambil Pak, ini welcome to Trunyan Cemetery, apa itu enggak tahu. Oke, tanpa panjang lebar ya Pak, kita masuk Pak. Oke. Nah ini teman-teman, jadi di depan kayak apa ya, kayak gapura. Ini ada tengkorak asli manusia ini Pak. Wih gila, permisi. Oke ya, Pak. Dan ini kayak ogo-ogo bukan Pak ya? Bukan ya? Kayak patung. Misi. Dan ini, aduh. Dan ini teman-teman, tadi aku sudah sedikit baca-baca artikel-artikel dan juga info-info. Ternyata yang di depan kita ini Pak, di belakang ini pohon tarumenyan. Jadi asal mula nama desa Trunyan itu dari pohon ini. Ini namanya itu tarumenyan, tapi disingkat Trunyan gitu. Ngos-ngosan bro. Oke. Jadi itu juga tadi kebetulan kita bareng ke sini sama ada mbak-mbak itu yang juga dari apa, wisatawan ya? Wisatawan. Ada pemandunya juga gitu. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini Pak ada kayak apa ya? Penjelasan. Penjelasannya, jadi desa Trunyan gitu ya. Dan ini konon katanya Pak, pohon ini baunya itu wangi gitu loh. Jadi gini, ada sedikit penjelasan lagi. Tarumenyan ya, taru itu pohon, awas kameranya sudah lurus. Jadi taru itu pohon, menyan itu bau Pak. Jadi kan menyan itu kan bau-bau wangian gitu loh. Nah jadi gitu asal mulanya itu. Ide batu atau pohon? Mana coba sih? Itu batu atau pohon? Itu batu itu Pak. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, ini sudah berpadu sama alam. Dan kita itu ada makam, kita langsung ke makam aja. Nanjak. Oh ini Pak sangar Pak, tengkoraknya Pak. Kata Bapak Perahu tadi, kalau di sini jangan ambil satupun barang apapun. Oh ya, biasanya kan kita ngelihatnya kan dari YouTube, dari TV ya, kita bisa ngelihat langsung ini tengkorak manusia. Ya, Pak. Oh ini Pak, ada foto orang meninggalnya, mbaknya itu. Dan ini ada tengkorak-tengkorak. Silakan, mbaknya mau foto. Kupingku mendengung. Kita gantian dulu teman-teman. Jadi mbaknya lagi foto sama tengkorak-tengkoraknya. Oke, kita
kita ke sana dulu aja, Pak. Ke mayatnya. Kok ke mayat, ke kuburan. Ini sih. Jadi bisa kalian lihat teman-teman, ini beberapa jenazah yang dikuburkan. Menurut kepercayaan adat desa ini katanya sih digeletakkan di tanah gitu aja, Ditaruh aja. dan menurut adat ini harus cuma 11 jenazah, Pak. Oh, 11 toh. Jadi kalau lebih dari 11 pasti bau. Jadi katanya pohon ini bisa menetralisir cuma sampai 11, jadi biar nggak bau gitu. Oke. Iya. Ini katanya gini, Pak. Yang katanya gini, yang dimakamkan cuma yang dikeliatin itu wajahnya. Jadi kalau kaki sampai segini tuh ditutupin kain gitu. Itu yang udah jadi tengkorak itu. Kamu dekatin aja nggak apa-apa itu. Kelihatan ya teman-teman ya. Sorry kalau gelap. Jadi ada yang jadi tengkorak. Ini teman, Pak. Masih kelihatan tangan, Pak. Ya ampun. Kamu deket aja nggak apa-apa. Itu ada yang jadi tulang itu. Jadi bisa dilihat dari kamera. Jadi Joni mengambil mayatnya yang sudah jadi tengkorak itu, kakinya. Itu masih kelihatan tangan, Pak ya. Jarinya kelihatan. Ya, gila. Gak bau ya? Nggak bau sama sekali. Bau sama sekali. Luar biasa, Bang. Jadi ini Pak, sebelah kananku juga ada ini. Luar biasa. Itu masih kelihatan giginya itu. Ada tengkorak yang kelihatan giginya. Kamu mendekat aja. Itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya kan sebenarnya kalau secara logika kan harusnya bau busuk, Pak ya. Iya. Ini tidak bau sama sekali. Keren. Ini tok berarti, Pak. Ya. Dan katanya gini, Pak, yang bisa dimakamkan di sini tuh orang yang meninggal secara wajar. Jadi misalkan kalau meninggal karena sakit, karena umur, jadi dimakamkan di sini. Jadi ada syarat-syarat yang harus bisa dipenuhi supaya bisa dimakamkan di sini. Dan kalau yang kayak bunuh diri, cacat, terus kecelakaan, meninggal karena itu dimakamkan sendiri, ada di sebelah sananya atau di mana itu, ada di perbatasan katanya. Begitu. Dan kalau untuk bayi sama yang masih belum menikah itu dijadikan satu. Gitu info yang aku baca sih. Dan juga gini, ini kan berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini terhitung total 10. Jadi konon katanya memang harus maksimal 11. Dan misalkan gini, Pak, kalau misalkan ada jenazah yang mau dikuburkan di sini, jadi yang sudah jadi tulang belulang itu nanti dikumpulkan. Jadi diambil supaya diganti yang baru gitu. Gitu info yang saya. Pak, ada emas, Pak. Keren, Pak. Lihat, Pak. Bisa diambil, Pak. Jangan sekali-sekali ambil barang apapun di sini. Meskipun untuk emas. Jadi ini mungkin salah satu peninggalan semasa hidupnya mungkin ya. Iya, Pak. Ini lihat kamu ada itulah, Pak. Kayak itu mungkin apa sih? Tongkat itulah. Oh iya. Mungkin semasa hidupnya bapaknya mungkin kakinya sakit atau gimana. Dan katanya, Pak, yang dikuburkan ini barang-barang peninggalan tuh ada sandal tuh. Terus itu ada kayak baju-baju itu. Baju-baju. Ini ada baju-baju, ada uang, macam-macam. Ini, Pak. Yang ini sudah jadi tengkorak, Pak. Gitu. Kelihatan. Jadi dia itu cuma kepalanya doang yang diliatin. Jadi untuk mulai leher sampai kaki itu sudah ditutupin. Aku mau kasih uang deh. Kan ada. Receh. Ini ada 2000 nih.
Taruh mana? Situ, Taruh mana? situ, nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi di bawah ini kayak ada piring-piring mungkin ya. Piring kepunyaan orangnya mungkin, bukan? Nggak tahu. Oh iya, Pak, sini lagi, Pak. ada info tambahan lagi. Apa? Katanya, jadi orang yang meninggal di sini secara adat dan kepercayaan ini ditaruh di atas tanah doang kayak gini, dan dikasih ini namanya apa sih, lupa aku, apa sih, pokoknya bambu, dan cuma sesajen aja gitu sih. Jadi nggak ada ritual-ritual khusus. Ya ada sih, pasti Ya, yang ada. ada deh. Ritual khusus ada. Ya ini maksudnya, oh itu yang ada di atas juga Pak, itu Pak. Oh itu berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Oh iya 11 Pak. Persis Pak, 11 Pak. Jadi ya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ya itu sana 12 berarti. Itu sudah kosong palingnya. Mungkin kosong sih itu. Kita ke sana Pak, gantian sama mbaknya. Itu ada mbak pemandu, bisa diambil. Nah. Sini. Oke teman-teman. Iki yo. Iki yo. Oh, Pak. Apik. Luar biasa. Jadi kita akan naik di sini. Jadi ini mungkin Pak ya, mungkin ya. Ini aku juga nggak tahu. Mungkin yang mayat-mayat yang pernah dikubur di sini itu mungkin dikumpulkan di sini mungkin ya. Oh, iya sih. Ini kayak semacam kayak nisan apa tugu ya ini. Iya sih. Kayak kebentuk gitu ya. Pak mendekat Pak, nggak apa-apa. Pak. Kamu ambil. Mungkin agak ngeblur. Kamu. Iya. Permisi ya. Permisi. Wih. Gila, subhanallah. Jadi aku baru pertama kali bisa melihat tengkorak manusia secara langsung. Dan aku Giginya masih ada nih. Ini loh giginya. ini juga giginya. Loh, giginya masih ada, guys. Oke, aku coba pegang Pak ya. Tadi sih di depan sudah megang sih. Cuma mau pengen megang sih. Permisi. Maaf. Keras yo. Iya, Pak. Iki, tulang kaki, Pak. Ini tulangnya ada di sini. Dan di sini juga ada tulang nih, teman-teman. Tulang kaki mungkin. Tangan apa kaki? Iki kayak Kaki yo. kaki gede ininya. Permisi. Ojo bener mindai. Balik noy. Maaf. Oke teman-teman, jadi di atas ini sudah kayak perbukit, bukan bukit ya, apa ini namanya Pak? Suka bukit lah. Jadi di situ ada fotonya mbaknya yang sudah meninggal, dan itu juga ada foto itu tapi sudah. Oh ya, dan apa kata bapaknya di sini kapalnya buka jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi tidak dimungkinkan untuk malam hari ke sini. Jadi kalau kalian mau malam ke sini ya berenang aja, berenang ke sini. Pak, kita kemana lagi Pak? Yang kita akan mbaknya sudah meninggal ya. explore ya. Ini aku lihat di salah satu konten kreator YouTube itu awalnya di sana Pak. Fotonya itu di sana. Terus kok pindah sana? Ya mungkin sudah ada yang baru. Oh iya. Nah, jadi mungkin sudah ada yang baru. Jadi kalau sudah jadi tulang belulang Pak, jadi dia itu diambil, dikumpulkan, diganti sama yang baru. Begitu. Kita akan turun. Astagfirullah. Kamu ini aja ambil pohonnya kan unik ya. Iya, unik banget ya. Jadi ini konon katanya pohon yang bisa menetralisir bau jenazah supaya tidak bau busuk gitu teman-teman, maksudnya. Kita coba turun ke sini Pak. Di pikiranku tuh luas banget. Luas banget ya. Luas maksudnya gimana? Luas tempatnya. Terus So luas. ini karena mungkin
karena pembentukan alam mungkin. Mungkin ya. Jadi mungkin agak Ini menyempit. luas ya. Iya, harusnya ini luas ini, Pak. Luas ya. Harusnya ini luas ini. Harusnya luas ini, Pak. Itu ogogem tanya masnya aja. Ya, tanya masnya aja. Aku sebenarnya dapat info, cuma aku lupa, Pak, itu, Pak. Itu maksudnya apa sih? Apa? Ogogo. Masa ogogem? Enggak, itu kayaknya salah satu syarat kok, Pak. Aku baca-baca itu. Entah apa itu, lupa aku. Kita gabung sama mbaknya, enggak usah ya. Malu saya. Masih Kak. Kita tanya-tanya bentar itu. Enggak usah mungkin ya. Enggak usah. Ya, Pak. Tanya bapak aja. Tanya bapaknya aja. Pasti lebih tahu dia. Awas, Pak. Pasti lebih tahu dia. Oke, teman-teman. Kita coba bertanya-tanya sama bapaknya yang asli warga sini. Mungkin ada info-info tambahan ya. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang atau ada yang apa. Kita akan coba tanya bapaknya yang kapal itu tadi. Kita coba. Oke. Kita wawancari bapaknya aja berarti ya. Gak apa-apa. Pak, boleh tambah-tambah informasi, Pak? Boleh diceritakan sedikit, Pak, tentang sejarah ini? Ya, Pak. Kalau di sini itu khusus orang Trunyan saja dikubur di sini. Karena penduduk Trunyan sini adalah ada 1.250 penduduk di sini, kakak. Jadi kalau dikubur di sini itu adalah orang Trunyan saja, tidak boleh orang luar dari Trunyan sini. Karena di sini itu sejenis ada 3 kuburan. Di sini itu dikubur ini itu dinamakan mati wajar. Itu dinamakan mati wajar itu mati tua tapi udah berkeluarga. Misalnya kalau mati tabrakan, bunuh diri, mati bayi itu ditanam biasa. Kalau dari bayi dengan bujangan itu disamakan orang bayi. Itu ceritanya di Trunyan sini. Karena ini saya kan aslinya bukan dari sini, penduduk dari kampung sana. Karena tahulah asal usul Trunyan sini. Kenapa kok tidak berbau? Itu ada pohon tarumnyan. Tarumnyan itulah pohon yang besar itu. Di sini itu tempatnya cuma 11 lubang, nggak boleh lebih dari 11 lubang. Itu dipagarin dengan bambu, badan dibungkus, kepala dilihat. Misalnya nanti kalau ada yang baru, siapa yang agak rusakan, siapa yang paling lama, misalnya udah puluhan tahun, itu digeser sebelah sini. Kan ada sebelahnya sini tuh. Itu diletakkan itu sebelum ngaben. Kalau di sini tuh ngaben tuh 3 tahun sekali orang ngaben di sini. Itu bukan ngaben itu bukan sembarangan orang ngaben di sini. Di sini itu ada waktunya. Itu 3 tahun atau 2 tahun sekali. Walaupun dia punya duit banyak, itu tidak boleh karena itu aturan. Karena aturan adat di sini. Di sini itu kubur khusus orang Trunyan saja, tidak boleh dari orang luar di sini. Sistem penguburannya itu dari desa itu adalah bukan pakai perahu ini. Itu pakai perahu dayung. Membawa mayatnya pakai perahu dayung. Dari itu sana tadi? Iya, dari sana tadi itu ada perahu pakai atap. Itu bisa dinamakan perahu dayung. Pakai fiber, kalau dulu kan pakai perahu kayu. Iya. Kalau sekarang ada fiber, tapi nggak ada atapnya, itu dinamakan dayung. Mendayung, nggak ada mesinnya di sini. Trunyan di sini itu asal usulnya adalah Majapahit. Ya, keturunan Majapahit Trunyan sini. Kalau di kampung saya itu Tengger. Oh, Tengger Bromo. Iya, Bromo ya. Bromo. Karena di sini itu nggak ada keturunan itu adalah Majapahit. Di sini itu nggak ada seperti namanya empu, tidak ada. Di sini itu kebanyakan jeru. Kalau di sana itu kan ada orang mati itu, kalau payungnya putih itu dia sistemnya pemangku, itu orang laki. Kalau payungnya kuning itu orang perempuan. Itu kalau ada yang payung biasa atau yang hitam dengan putih itu orang laki. Kalau yang warna-warni itu orang perempuan. Kenapa kok banyak di sana ada piring, gelas, sandal itu bekalnya dia. Gimana dia waktu hidup, lantas dia mati, itu dibekalin untuk keluarganya di sini. Jadi pas tim penguburan ke sini itu khusus orang laki-laki saja, tidak boleh orang kampung Trunyan perempuan tidak boleh masuk ke sini. Sama dengan orang Ngaben, kalau Ngaben itu tidak boleh orang sama sekali orang perempuan penduduk desa Trunyan masuk ke kuburan sini. Itu khusus orang laki-laki saja. Yang dimakamkan? Bukan.
pas penguburan, pas Iya. ngaben itu tidak bolehkan orang perempuan. Diceritakan kalau orang kampung Trunyan perempuan ke sini itu penduduk Trunyan sini asli sini yang cewek masuk ke kuburan situ ada yang dinamakan malapetaka. Itu dan dia ada apa terjadi ceritanya begitu. Iya. Dulu memang sih ada pas waktu tahun sekian nggak tahu sekian lama udah pengabenan itu ada orang perempuan ikut dengan upacara ngaben pas pengaben ke sini itu pas ada terjadi kapalnya miring. Itu ada ceritanya orang bentuk Trunyan sini. Tentunya meninggal enggak semua itu? Yang Apanya? itu miring itu. Oh enggak, ada sih seberapanya orang meninggal tahun sekiannya itu. Oh, pasti. Kalau di sini Trunyan ini ada dibikinin pondasi adalah ABRI masuk desa. Ini tahun 88 ABRI masuk desa di sini dibikinin pondasi sini. Itu tidak boleh kurang lebih tidak boleh dari 11 lubang. Yang pas penguburan itu kan ada pagar bambunya itu tidak boleh kurang lebih dari nggak boleh dari 11 lubang. Itu ceritanya Trunyan sana. Kalau di sini ada upacara ngaben itu dari kampung itu karena di kampung merakitnya kalau kesininya bawa perahu dirakit ini ada 6 kapal itu dirakit. Jadi pas upacara ngaben kayak bambu gini lah ngabennya seperti itu. Dia jalan dari kampung sana naik kapal dari sini itu pas ngomong ngaben karena di sini itu tidak ada pembakaran. Sama sekali tidak ada pembakaran di sini. Kayak di kota tuh enggak ada ya. Kalau di Denpasar, Bangli, Gianyar itu baru dibakar. Iya, iya. Kalau di sini enggak. Karena kenapa Kak wilayah sini di kampung Kintamani sini itu dinamakan di lingkaran bukit. Karena ada gunung. Dinamakan Gunung Batur, ada Gunung Agung dengan Bukit Abang. Itu dinamakan kaldera ini, kelilingin kaldera. Nah kan dulu ini danau ini kan gunung Pak. Oh, gunung. Iya. Ratusan tahun abadan meletus. Sekian-sekian itu meletusnya itu udah beranak dinamakan Gunung Batur. Kalau Gunung Batur itu tahun 63 meletusnya sama dengan Gunung Agung. Kalau Gunung Batur meletus itu keluar asapnya itu lahar. Kalau Agung itu keluar laharnya itu adalah pasir. Kalau Gunung Batur itu kan banyak meletusnya, ada tahun 63, 62, tas 84, 48, tahun 92, akhir tahun 2000 yang kecil tapi nggak nyampe pendampakan sampai ke desa saya. Lalu pas tahun ini 2 tahun yang lalu kalau Gunung Agung baru meletus kena dampaknya ke sini. Yang 2 tahun yang lalu ada dampaknya sini. Itu dah kenapa kok dah berbau di sini tuh ada pohonnya. Itu dah saya nyambung lagi ada pohon tarumenyanya juga. Ini dah wanginya dulu sampai Pulau Jawa. Masa? Ya sampai Majapahit ini. Ini cuma satu doang, Pak ya? Cuma satu di in the world. Ya di dunia dibilang cerita orang Trunyan itu memang sih di Bali itu keunikan ada 2. Tapi yang terasi asli Bali itu Tenganan dengan Trunyan. Kalau di sini itu orang masyarakat Trunyan sini itu tidak ada nyepi. Nyepi kan lagi berapa hari nih? Lagi 3 hari. 3 hari. Sekarang kan tanggal 11 ya. Iya, Nah, 11. 11 lagi 3 hari nyepi. Kalau di Trunyan itu tidak ada penyepian. Oh, enggak ada ya? Tidak ada orang nyepi di sini. Lampu tetap nyala berarti? Kalau sekarang mulai 7 tahun 5 tahun yang lalu itu harus diaktivitaskan, harus ada lampu karena itu penduduknya kan padat. Satu yang dijaga itu adalah orang misalnya ada kesakitan itu harus Rumah sakit. standby kan harus lampu hidup misalnya orang tua. Lain seperti dulu sekarang kan udah ada lampu metrik di padatnya kan di jalan. Takutnya gimana orang atasan seperti permintaan Denpasar, gubernur gimana itu kan crowdednya sekarang di Bali. Apalagi sekarang pandemi. Selama dampak pandemi itu di mana-mana itu harus lampu. Memang sih seberapa itu kalau misalnya di kota seperti punya restoran yang besar, hotel tuh paling sebagian, paling di depan dihidupin, paling di kamar tuh dimatiin. Itu yang menampakkan kalau di sini. Pak, ada boneka di sana itu? Apa? Pintu masuknya ada boneka itu apa, Pak? Itu upacara ngaben. Itu dinamakan upacara ngaben. Itu dinamakan laki dan perempuan. Itu dinamakan security-nya yang depan upacara ngaben. Itu udah mengusirnya. Gimana kayak di Jawa bilang kan pandemit-pandemitnya itu. Kalau ini dibilang kalonya.
Kalau dinamakan itu udah ditayang, itu udah ditarikan orang Bali sini. Sama kalau di kampung saya juga ada 2. Laki dan perempuan. Itu dinamakan nenek dengan kakek. Itu memang sejarahnya kalau di Bali kalau bikin upacara ngaben itu udah ada 2 di depan. Sama dengan kalau di pintu itu kan ada sapam. Kayak sapamnya itu udah security-nya. Cuma saya itu aja tahu dah informasinya di sininya. Iya. Oke, teman-teman, jadi sudah dijelasin sama bapaknya yang mengetahui asal usulnya sini, Pak. Oke, kita coba lanjut ke dalam lagi aja. Iya. Oke, makasih, Pak. Langsung informasi biar jelas di sana. Sudah sih tadi. Sudah. Dikit-dikit. Silakan. Kasih, Pak. Oke. Aduh. Oke, teman-teman. Jadi tadi sudah dijelasin sama bapaknya. Bapaknya sebenarnya bukan asli sini berarti ya? Iya, Pak ya. Asli Trunyan dia. Tapi kampung sana. Tapi dia tahu sejarahnya ini ya, asal usulnya. Oke. Licin yo sana yo. Hampir kepreset saya. Wih, kaget gua. Padahal tahu di sini ada boneka Yang ceritain bapak yang tadi. ya, ini tadi teman-teman yang dimaksud kayak satpamnya ya. Security-nya. Ini, Pak, kepalanya tapi hilang, Pak. Oh, itu jatuh itu. Itu jatuh itu. Nah, jadi ini kayak kakek neneknya. Oke, teman-teman, kita sudah balik lagi. Tadi sih sudah ke sini, tapi saya masih apa ya? Ini kayak gini lah, apa? Istilahnya itu first impression. Jadi baru pertama kali. Wow, gila. Luar biasa, kata Joni, luar biasa tadi. Jadi ini teman-teman, pohonnya cuma ada 1 doang di Indonesia katanya. Di dunia. Wih, gila. Jadi, Pak, kamu dari bawah ke atas. Cuma ada 1 di dunia. Cuma ada 1 doang loh, Dan ini pun kita beruntung bisa melihat pohon ini langsung dan kita juga bisa memegang. Gak bau ya? Bau, tapi dalamnya mungkin. Ini dulu katanya menurut sejarah ini bau wangi gitu loh, sampai kecium sampai Pulau Jawa. Majapahit. Wih, gila. Tapi gak bau, Pak. Ini kalau ada oknum-oknum ini bahaya ini. Bahaya ini. Bisa ditebang ini nanti. Ini konon katanya pohonnya umurnya sudah puluhan tahun. Ribuan yo. Ribuan ya? Majapahit toh. Majapahit. Mungkin sebelum Majapahit mungkin sudah ada. Sudah ada. Ya, enggak tahu puluhan abad mungkin, Pak. Bukan ribuan. Jadi, teman-teman, jadi aku sudah jelasin ya. Jadi di depan sana, di depanku ini sebelah kananku ada beberapa makam yang sudah ditutupin bambu. Dan katanya kalau ada payung putih itu pamangku ya. Itu cowok, kalau ada payung kuning cewek. Tapi payung kuningnya nggak ada itu mungkin ya. Itu sing nomor 2 itu, 1 2 itu. Iya. Ya, tapi itu kan payung modern ya. Kuning itu, teman-teman. Dan jadi tadi juga dijelasin ada piring, ada mangkok, itu katanya buat bekal gitu, teman-teman. Bekal untuk ke alam sana, Pak ya. Ya, oke. Jadi dan di sini juga ini tadi nggak tanya ini ya tadi ya. Lupa ya. Ini apa ya? Wes dulu. Ini? Iya. Apa ini? Sudah istilahnya. Oh, yang sudah yang lama sudah lama dipindahkan ke sana. Atau udah yang rusak katanya Iya. gitu ya. Ini mungkin jadi dikumpulin di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kayaknya udah cukup. Tadi sudah ditambahi sama informasi dari bapaknya. Ulap enggak? Enggak ya? Oke. Jadi terima kasih, teman-teman. Cukup kita akhiri. Jadi eksplorasi saya di Desa Trunyan, terutama di tempat ikonik yang makam ya, kuburan ini. Jadi kuburannya menurut kepercayaan adat digeletakkan di atas tanah tanpa dikubur di dalam, dan ini tidak tercium bau busuk gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kalian tidak tertinggal video-video baru dari saya di lokasi-lokasi yang pastinya ikonik dan yang mempunyai cerita dan mitos yang menarik untuk saya ungkap pastinya. Maksudnya info yang dari narasumber yang aku dapat dan info-info dari internet, artikel-artikel. Jadi oke, teman-teman. Dan tidak lupa nanti ada challenge saya yang pastinya untuk menantang mitos ya.
Oke, kita akan bertemu lagi dan terima kasih buat Joni yang sudah nemanin di bagian kameramen selama di Bali ya. Jadi ini aku beberapa minggu di Bali, jadi kebetulan di sini juga sekalian cari-cari tempat untuk ngonten. Oke, kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.